Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang rangkuman dari Bapak Auditia maupun Bapak Andika dari BKN. Nah, rangkuman ini saya ambil pada saat coaching yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu di mana Dinas Pendidikan ini membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengatasi permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk pendaftaran P3K. Nah, sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Dan juga Bapak Ibu bisa berikan komentar positif pada kolom komentar di bawah jika dirasa video ini sangat bermanfaat. Dengan subscribe Bapak Ibu membantu saya untuk dapat terus meningkatkan channel ini sehingga saya bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita simak video berikut ini. Ya, siap. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin untuk memaparkan mungkin hal ini juga sudah dipaparkan dari presentasi sebelumnya, jadi saya mungkin agak cepat. Sebentar. Ya, kita sudah tahu ada P3K guru, CPNS, dan P3K non guru. Mungkin ini alur, kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andika bahwa semua pendaftar, mungkin yang bisa saya tekankan adalah semua pendaftar harus melakukan pendaftarannya dan juga harus menyelesaikan pendaftarannya. Yang dimaksud dengan menyelesaikan pendaftaran adalah harus sudah sampai tahap akhir, yaitu yang tadi diinformasikan Mas Andika bahwa sudah checklist semua dan mengakhiri pendaftarannya. Jadi mau guru tersebut adalah PPG ataupun guru swasta yang memang tahap 2, tapi semuanya harus dari sini sudah selesai pendaftarannya. Nanti saat mendaftar, maka akan ada seleksi pertama, yaitu seleksi administrasi, yang akan dilakukan oleh Kemendikbud by system. By system kami juga di SSCASN. Nah, yang manual masih dilakukan oleh Kemendikbud adalah peserta-peserta yang disabilitas, karena memang untuk disabilitas harus dilakukan manual pengecekan dari video ataupun dari surat keterangan derajat disabilitasnya. Juga nanti akan ada masa sanggah bagi teman-teman yang merasa bahwa mungkin yang pasti untuk disabilitas ya, karena akan ada verifikasi manualnya. Nah, ini untuk yang langsung verbal, karena verbal itu sudah dilakukan by sistem Didikbud, yang sudah dilakukan by verbal ijazah, dikarenakan verbal ijazah udah pasti sudah valid, sehingga untuk pendidikan dan lain-lainnya akan langsung di ACC oleh sistem. Tetapi untuk yang disabilitas, ini harus dilakukan manual. Nanti setelah itu akan diumumkan siapa saja peserta yang akan masuk di uji seleksi kompetensi. Nah, di sini mungkin nanti dari Kemendikbud akan mengeluarkan list per instansi, nanti itu akan diberikan juga kepada Pemda masing-masing untuk diumumkan. Nah, di sini juga ada pengolahan nilai. Jadi setelah ujian nanti nilai itu akan di sini ujiannya menggunakan UNBK, maka UNBK akan mengirimkan data nilainya kepada kami yang tentunya sudah diolah ya. Lalu nanti kami olah lagi untuk dilakukan perankingan dan juga penetapan pengumuman kelulusan prasanggah. Nah, pengumuman kelulusan prasanggah ini juga nanti untuk yang tidak lolos dapat melakukan sanggah nilai. Nah, nilai ini mungkin nanti akan dijawab juga sanggah nilainya oleh Kemendikbud juga. Nanti untuk tahap pertama yaitu adalah guru non-ASN yang bekerja di sekolah negeri dan juga guru yang terdapat di database BKN, yaitu untuk THK 2. Nah, untuk
P3K dan PPG dan guru swasta itu memang nanti akan ada tampilannya tidak bisa memilih jabatan. Mungkin banyak yang akan bertanya, saya PPG kok saya tidak bisa memilih sekolah mana gitu ya. Nah, itu nanti akan dilakukannya pada pemilihan formasi kembali yang pertama, yang setelah ujian seleksi tahap 1 di sini. Sebentar, nah, di sini. Nah, untuk orang-orang peserta tahap 1 seperti guru non-ASN dan juga peserta PHK 2 yang tidak lulus pada seleksi tahap 1 akan memilih formasi di sini bersamaan dengan lulusan PPG dan juga guru swasta. Jadi 4 kategori itu akan memilih kembali formasi yang tidak terpenuhi di tahap 1. Nah, misalnya ada guru-guru, ada jabatan-jabatan yang masih sisa atau tidak terpenuhi karena ada passing grade, maka bisa dipilih kembali di sini. Nah, nanti orang-orang yang di sini baru semuanya akan ikut ujian seleksi kompetensi kesempatan yang kedua. Begitu seterusnya. Tetapi di sini juga saya tekankan bahwa yang lulus pada ujian seleksi kompetensi pertama, yaitu adalah masuk passing grade dan masuk ranking formasi, maka dia langsung bisa diusulkan NIP, nomor induk P3K-nya. Jadi tidak menunggu sampai selesai akhir di sini, tetapi bisa langsung diusulkan. Nah, setiap pengumuman Pascasanggah ini nanti dari kami BKN, khususnya yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panselnas, akan memberikannya kepada Kemendikbud, dan Kemendikbud akan memberikannya kepada instansi atau Pemda masing-masing. Nah, kita kembali ke sini, sama seperti ujian tahap 1, masuk ke masa sanggah nilai juga jika ada yang tidak lolos, lalu masuk ke pengumuman masa sanggah. Sama dan seperti itu sampai tahap 3. Tetapi perbedaannya pada tahap 3 ini adalah pemilihan lokasi formasi atau sekolahnya itu bisa nyebrang instansi atau Pemda. Maksudnya adalah bisa memilih instansi-instansi, peserta tersebut bisa memilih di luar instansi saat ini mengajar. Gitu. Kalau saat ini masih di skup untuk tahap 1 dan tahap 2 pada Pemda tersebut, sekolah-sekolah pada Pemda tersebut, tetapi untuk pada pemilihan tahap 3 itu bisa memilih pada Pemda yang lain. Ya, di sini mungkin dijelaskan juga gambaran besarnya bahwa ujian P3K Guru, karena kita fokus di P3K Guru, yaitu adalah ada 3 kali kesempatan, bukan 3 kali ujian, tetapi 3 kali kesempatan. Dan nilainya itu mungkin yang dibawa adalah yang terbaik. Gitu. Mungkin kita bisa lihat di Permenpan. Ya. Ini adalah gambaran besar dari paparan dari Menpan yang kami sadur, bahwa kategorinya itu ada 4. Ya, seperti ini. Nah, mungkin ini adalah gambaran detail penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, tetapi yang harus saya infokan adalah yang nomor 7. Saya tidak tahu Jawa Timur apakah ada juga instansi atau Pemda yang menunda pengadaan pada tahun ini, tetapi yang nomor 7 ini jadi mungkin ada di instansi-instansi lain. Bagi instansi yang tidak membuka atau menunda pengadaan P3K Guru pada tahun ini, pelamar tersebut hanya bisa memilih pada formasi sebelum seleksi kompetensi 3. Jadi sebelum ujian, dia baru bisa milih lintas instansi yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Jadi pada tahap 1 dia tidak akan bisa memilih jabatan dan formasi, tahap 2 juga tidak bisa memilih jabatan formasi. Setelah peserta tahap 2 selesai, baru nanti pada sebelum seleksi dilakukan, itu baru dilakukan pemilihan formasi yang dimana itu lintas instansi. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari yang sudah dijelaskan. Yang ini adalah penjelasan dari Permenpan 28 kalau tidak salah. 28. Ya, ini sama sampai, jadi tetap untuk tahap 2 dan tahap 3 itu yang dipilih adalah formasi yang belum memenuhi kebutuhannya. Jadi
kalau kita bisa bilang adalah formasi yang tidak termohon itu sisa yang tidak ada kosong, formasi kosong ataupun formasi sisa ya biasanya kalau di CPNS. Itu baru dialihkan untuk pemilihan tahapan selanjutnya untuk 2 dan 3. Oke, mungkin itu dari saya, dan mungkin beberapa pertanyaan nanti bisa lewat pertanyaan saja.